Halo majikan, kembali lagi kita di teman cerita. Pada happy nggak? Soalnya kita happy nih kedapatan cerita dari teman kita namanya Andi tentang pengalamannya menginap di sebuah hotel angker yang pas dia cek reviewnya lah. Ternyata emang banyak banget yang mengalami kejadian horor. Gue yang bacain satu-satu reviewnya tuh, tapi ketawa sih agak kocak-kocak gitu tentang hotel ini. Bayangin aja ada sebuah hotel tapi ratingnya hanya 2,7 di Google Review. Yang mau kasihan tapi kalau dari komen orang-orang juga merasa pada kayak kena prank. Disuruh uji nyali kali di hotel itu ya. Karena rata-rata di sini bukan maunya ngelunjak gitu harga kaki 5 tapi mau fasilitasnya bintang 5, enggak. Soalnya foto-foto yang ditampilkan di situs aplikasi yang biasa buat booking-booking penginapan, itu tampilannya baik-baik aja gitu. Terlihat layak, tapi kok pas nyampe, zong! Andi aja tuh sampai kaget karena situasinya bener-bener lebih serem daripada film horor katanya. Kayak kok bisa ada hotel yang tidak sesuai SOP minimal kebersihannya lah. Namun disclaimer aja di sini seperti biasa ya majikan, gue tidak akan menyepil nama hotelnya apa. Walaupun sebenarnya cerita seperti ini tuh bisa menjadi pembelajaran untuk pengelola hotel supaya bisa lebih berbenah lagi ya. Namun biar gak ada huru-hara begitu ya. Jadi mohon teman-teman yang misalkan tahu ini hotelnya apa ya jangan di-skip gitu. Jangan di-skip, jangan di-sepil gitu, setuju ya majikan ya. Ya kalau iklan juga sama tapi jangan di-skip baru tuh. Kita mulai aja udah ceritanya. Jadi tahun lalu 2024 nih, belum lama-lama ini ceritanya si Andi ini pergi ke Bandung untuk menghadiri wisuda sahabat SMA-nya. Dari Jakarta dia nggak sendirian. Bareng 3 teman lainnya tuh ada yang namanya David, Junet, sama Rido. Mereka semua ini mau menghadiri wisuda teman mereka yang bernama Yoris. Jadi di SMA memang mereka nih kental banget gengs. Dan masih terus kontak-kontakan satu sama lain semenjak kuliah kan mencar-mencar. Dimana sebenarnya Andi sama David ini udah wisuda lebih dulu dan waktu itu Yoris datang ke wisuda mereka. Nah sekarang si Yoris yang mau wisuda jadi gantian tuh Andi sama yang lain datang tuh ke sana ke Bandung. Pokoknya mereka ke Bandung itu rencananya memang cuma 2 hari 1 malam aja untuk acara wisudanya si Yoris. Jadilah mereka mencari hotel yang murah-murah aja lah. Karena mereka yang dari Jakarta itu kan berarti 4 orang, jadi harus sewa 2 kamar. Dan 1 kamar berarti biayanya hanya dibagi 2 orang aja, bukan 1 kamar berempat. Intinya tadi tuh, jangan mahal-mahal. Dan yang kebagian disuruh ngurusin segala macam untuk booking hotelnya tuh ya si Andi. Ya pokoknya semuanya dia yang ngurus lah, mulai dari booking hotelnya sampai kereta wus-wus. Yes! Yang lain terima jadi aja gitu, bahkan ngutang dulu ya istilahnya ya. Biasaan dah. Nah pokoknya wisudanya itu tuh hari Kamis. Jadi Andi mikirnya nih berarti mending dia tuh datang dari hari Rabu aja gitu kan, jalan-jalan di Bandung. Terus besokannya check out sekalian ke wisuda. Abis itu makan-makan gitu kan, sampai malamnya udah pulang lagi ke Jakarta. Dan teman-temannya Andi ya lagi-lagi semua ngikut baik. Namanya cowok-cowok kagak pada mau repot kali ya. Udah dipesen nih tiket wus-wus. Yes gitu buat 4 orang. Yang mana satunya kan 150.000 tiketnya ya. Ini ada 4 berarti total 600.000. Cuma baliknya mereka nggak naik wus lagi, melainkan naik travel yang 1 orangnya bayar 80.000 aja. Lebih murah, hampir setengah harga. Nah kalau mau murah perginya kenapa nggak naik travel juga aja? Kenapa naik wus begitu? Jawabannya ya pengen nyobain, belum pernah cenah. Jadi pulang pergi aja nih untuk transport itu total 1 orang udah 230.000. Lah kita jadi hitung-hitungan. Soalnya balik lagi si Andi bilang dia yang nombokin dulu 230.000 dikali 4 jadi 920.000. Andi tahu nih abisnya teman-temannya walaupun sobi. Tapi kalau masalah uang-uangan gitu ngutang bisa lama bayarnya. Namun karena udah temenan lama dan memang tujuannya mau gantian tuh nyamperin Yoris, jadi Andi berusaha ikhlas aja lah dia nalangin dulu dan berharap nantinya dibayar. Makanya karena ada kemungkinan duitnya mungkin dibayarnya lama atau malah tidak dibayar, tapi nggak enak gitu nagihnya ya. Andi nyari hotelnya yang tadi murah-murah aja. Toh cuman buat semalam dan dia pula yang harus bookingin 2 kamar kan nalangin duitnya. Udah nih nyari-nyari nih, lihat nih di salah satu aplikasi untuk booking hotel, ketemu si hotel yang mau kita ceritain ini. Namanya kita sebut aja hotel apa ya? Hotel mewah gitu, hotel mewah kali ya. Aman kan kalau kita nyebutnya hotel mewah nih kita samarin. Kenapa kita sebutnya hotel mewah? Karena kalau dilihat dari foto-fotonya lah hotelnya gede, gengs. Hotel bintang 2. Bukan kayak hotel Melati yang ala-ala begitu. Enggak, beneran hotel gede. Lokasinya juga cukup strategis dekat Jalan Braga yang merupakan jalanan ikon kota Bandung. Sampai si Andi mikir, wah cakep nih kita bisa jalan-jalan di Braga tanpa harus pesen taksi online, berarti kan lebih hemat. Nah kita breakdown dulu sedikit ya mengenai pemilihan hotel ini. Kata si Andi, iya bener dia akui dia memilih atau mencari hotel yang murah kan. Dan seperti yang udah kita tahu yang namanya ada harga ya ada kualitas. Alias kalau lu mau murah ya jangan neko-neko ngelunjak dong. Mau ini itu begitu, tahu diri. Nah menurut POV-nya si Andi nih, menurut dia tuh udah juga berusaha untuk tahu diri. Jadi dengan budget yang ala kadarnya dia tidak berekspektasi yang macam-macam. Malah di awal pun dia mikirnya apa nginep di hotel-hotel OI atau pintu merah aja begitu ya. Ngerti kan maksudnya? Istilahnya aja kita pakai
pakai istilah kagak nyebut merek. Nah, hotel-hotel begitu juga nggak apa-apa banget. Ini kan konteksnya cowok-cowok yang kagak manja kok. OY sama pintu merah juga banyak yang bersih dan syariah gitu maksudnya. Yang tidak digunakan untuk hal yang aneh-aneh di hotel itu. Namun, namanya juga lagi milih-milih gitu kan, nyari-nyari mengakurasi hotel-hotel ada di daerah Bandung sana. Pas ngeliat si hotel mewah ini dengan harga berapa tebak? Semalamnya nih harga normalnya nih 150.000. Itu aja hitungannya udah termasuk murah. Ditambah lagi ada promo diskon dari si aplikasi itu jadi cuma 94.000. Dengan foto bangunan yang besar, kamarnya beneran kayak kamar hotel gitu dengan lantainya karpet loh. Jadi beneran kelihatan hotel, ada kolam renangnya pula. Dan lokasinya pinggir jalan langsung deket Braga. Pastinya langsung tertarik nih si Andi nih. 94.000, 2 kamar berarti jadi 188.000. Lah murahnya kebangetan. Yang mana ini bukannya mau gimana-gimana ya, tapi sebagai customer atau ya dompet-dompet rakyat kayak kita gitu cukup mengerti kan, pasti kita akan mengcompare penginapan-penginapan si hotel mewah itu dengan yang lainnya tadi tuh. OY sama pintu merah, yang kalau OY sama pintu merah aja satu kamar kan rata-rata biasanya 150 ribuan ya. Kalau yang premium tuh ada kolam renangnya biasanya 250.000 sampai 300.000 lah, tahu banget kita. Lah ini ada hotel bintang 2, harganya lebih murah. Ya waktu itu Anda mikirnya mungkin ini jadi lebih murah karena pakai diskon si aplikasi itu. Lagi tanggal kembar cenah. Lah biasa kita kan di Shopee juga kalau belanja kan nunggu tanggal kembar gitu atau pakai voucher diskonnya kan bisa dapat murah ya. Entah kenapa pokoknya si Andi nggak terlalu mikir yang aneh-aneh. Karena kan ini juga aplikasi hotelnya legit. Yang pemikirannya kalau ada hotel apalagi nih hotel bintang 2 masuk di aplikasi itu ya harusnya bagus lah. Dan kuota promo diskonnya di aplikasi itu ya cuma ada hari itu kan karena lagi tanggal kembar. Jadi tanpa pikir panjang ataupun sempat baca reviewnya terlebih dahulu, dia booking lah itu hotel, langsung dibayarkan pakai mobile banking. Udah selesai nih beres. Dia ngabarin teman-temannya, tiket wus-wus, yes udah dibeli ya. Hotel juga udah di booking ya. Travel pulangnya aja belum. Karena mikirnya udahlah gampang lah, karena kan mereka belum tahu juga nih bakal balik jam berapa. Soalnya abis wisuda kan mau kongko-kongko dulu tuh, mungkin makan-makan sama keluarganya Yoris. Jadi nanti on the spot aja lah ke travelnya untuk pulang gitu jam berapa. Biasanya kalau di travel soalnya tiap jam ada ya. Andi juga nyampe ini di grup. Pada bawa celana renangnya sama sepatu lari ya. Nanti sorenya kita berenang di hotel, terus besok paginya kita jalan di Braga. Wih, pada dibalas mantep-mantep responnya begitu. Hari H nih mereka ketemuan tuh di stasiun Wush-Wush. Yes, di Halim tuh. Pada excited banget karena pertama kali naik Wush-Wush. Yes, cepet banget ke Bandung tuh. Strok langsung nyampe lah. Kita juga udah pernah kebetulan. Terus kagak mau endorse kita, begitu kita mau loh jalan-jalan lagi ke Bandung ya. Pokoknya rasanya nih baru duduk ngobrol-ngobrol lah, tahu-tahu udah transit aja tuh di stasiun Padalarang, habis itu nyambung lagi nyampe ke Bandung. Pokoknya dari Jakarta jam 11-an udah nyampe di Bandung tuh jam 12 siangan lah, cepet banget. Dari stasiun Bandung nih mereka pesan taksi online, yang mana sebenarnya jarak ke hotelnya tuh deket, gengs, kira-kira sekitar 17 menit doang gitu, 1 kiloan. Tadinya yang namanya David nih ngide buat jalan kaki aja apa biar lebih hemat. Toh di Bandung kan udaranya enak gitu walaupun siang, tapi anginnya sejuk gitu, segar waktu itu. Cuma yang namanya Juned nih kebetulan badannya memang agak besar, 100 kilo lebih. Maksudnya dia kalau disuruh jalan jauh, yang ada ngos-ngosan pingsan ntar. Jadinya udah naik taksi online aja. Juned duduk di depan, sementara Andi, Davi, sama Rido di belakang kan. Untungnya mereka cuma bawa ransel aja tuh masing-masing. Praktis cowok-cowok sehari doang, kagak ribet. Nah pas di dalam mobil, si supirnya bilang kayak, ini pada dari mana? Supirnya kayak AA, tapi masih muda gitu. Ya lebih tua dari mereka sih, cuma nggak yang tua-tua banget. Yang dijawab sama semuanya dari Jakarta. Oh, Jakarta. Sengaja nginep di situ emangnya apa gimana? Itu hotel kan terkenal angker, katanya begitu. Jadi dari awal udah dibilangin nih, gengs. Tapi Andi sama teman-temannya nanggapin kayak, bercanda doang kali nih ya si AA-nya. Dibilang kayak, ya ini si Andi nih yang booking, biarin aja, biar buat uji nyali gitu. Siapa tahu biar bisa viral gitu, sambil kita ketawa, kita belibet banget ngomong. Dan si AA-nya juga kayak ikutan ketawa gitu, dikira ya emang bercanda doang. Tak sampai, karena memang deket banget ya sebenarnya ya. Dari depan aja si Andi ngeliat nih, dari foto bangunannya sama aslinya kok beda ya. Dimana aslinya nih kelihatan kayak kusem gitu loh. Jadi di foto mah gedungnya tuh catnya putih, namun aslinya kayak udah menghitam gitu kayak bangunan lama dan catnya ngelupas-ngelupas. Nah dari luar aja nih udah terlihat meragukan sebenarnya dari aplikasi, soalnya beda tuh kan. Dan di depan parkiran itu juga nggak ada mobil sama sekali, padahal itu posisinya di pinggir jalan. Cuma ya udahlah, mereka turun semua kan, si drivernya juga akhirnya pergi tuh. Andi sama yang lain merhatiin sekitar tuh di depan hotel itu. Bener-bener kagak ada mobil atau motor yang parkir, gengs. Sampai si Juned nyelet tuh kayak sepi amat. Ya tapi mereka waktu itu masih berusaha positive thinking aja. Mungkin karena itu kan hari weekdays, hari Rabu ya, jadi ya tidak rame. Namun karena depannya langsung jalan, jadi ya banyak kendaraan yang lewat. Ya udahlah, gas aja, rame mobil kok ini yang pada lewat gitu depan jalan raya. Bukan yang tahu-tahu lokasinya terpencil
masuk-masuk hutan segala macam kan enggak. Karena FYI aja nih ya, di Bandung memang kadang tuh banyak hotel atau tempat makan ataupun tempat wisata yang lokasinya suka ajaib-ajaib, gengs. Masuk-masuk hutan, nanjak, jalannya kecil banget, definisi hidden gems gitu ya. Tapi kalau ini kan macam hotel pada umumnya di depan jalan utama. Cuman ya, sepi dan kelihatan jadul itu gedungnya. Pas mereka masuk bener aja, kelihatannya sih macam kayak hotel-hotel yang jaya pada masanya gitu loh. Lobbynya lumayan besar, kayak standar fasilitas hotel bintang lah. Ada tempat duduk, sofa-sofa gitu yang nuansanya Indonesia banget. Maksudnya furnitur jati yang berat-berat. Lantainya marmer jadul yang udah nyoklat gitu, khas zaman dulu. Cuma yang pertama kali dinotis sama Andi dan yang lainnya itu bau, gengs. Bukan bau yang gimana-gimana, enggak, bau apek aja nggak enak. Perkara dilihat memang banyak kucing yang berkeliaran tuh di lobinya, yang sampai ada duduk-duduk di kursi juga. Ya ini mikirnya namanya banyak hewan kan memang suka ada bau-bau yang khas ya. Ya udah mereka ke resepsionis tapi kagak ada yang jaga. Jadi dari awal masuk lobi aja makan kosong ya, di depan parkiran tuh nggak ada satpam juga yang jagain. Bener-bener empty. Sampai si Rido kayak manggil-manggil, permisi. Permisi, dengan nada yang dari awalnya pelan cukup sampai kenceng, sampai suaranya menggema. Dan gak lama terlihat tuh ada bapak-bapak yang datang, mukanya cemberut gitu kan, yang ternyata itu resepsionisnya. Untuk masalah hospitality ya nggak bisa dikomplain juga, lagi-lagi ini kan murah gitu ya. Andi sadar diri, dia emang mungkin tahu tuh hotel murah. Walaupun sebenarnya ekspektasi dia di Bandung kan, orang Bandung ramah-ramah ya. Tapi ini si bapak-bapaknya kayak ngelayaninya seperlunya aja gitu, macam ogah-ogahan. Karena si David nih sempat basa-basi nanya kayak, sepi banget, ini pengunjung lain tapi ada kan ya? Gak dijawab, geng, satupun digubris sama si bapak itu. Dia langsung nyuruh Andi sama yang lain tuh untuk ngikutin dia. Ya akhirnya dianterin tuh naik ke lantai 2 pakai tangga. Padahal di situ ada lift, tapi memang di depan pintu liftnya tuh dihalangin kayak ada meja gitu. Yang kayaknya sih udah nggak beroperasi nih liftnya. Andi mau nanya perihal lift itu, tapi kagak jadi. Dia tahan di dalam hati, perkara tadi kan David aja kagak digubris. Mereka naik tangga terbuat dari kayu gitu, yang kesannya tuh kayak vintage old money zaman dulu. Lagi-lagi hotel jaya pada masanya. Tapi karena udah kemakan usia, jadi pas diinjak kayak ngek gitu kayunya. Sampai di lantai 2 nih, ada tempat kayak duduk-duduk lagi tuh, ada kursi-kursi sama sofa. Dan di depannya itu ada kayak aula serbaguna. Dari situ mereka melewati lorong, yang mana lantainya karpet, geng, semacam di hotel-hotel beneran kan. Kalau hotel beneran gitu karpet ya lantainya ya. Namun karena udah kemakan usia, jadinya itu karpet bau apek. Ya namanya lantai karpet itu kan pasti butuh perawatan ekstra. Kalau udah lama pasti bau lembab gitu, jadinya apek. Di situ sebenarnya Andi sama yang lain aja udah kayak tahan nafas gitu. Dia pun merasa kayak aduh, salah pilih hotel nih kayaknya nih. Jadi dalam hati nih sebenarnya pas baru nginjek ke lantai 2 itu, feelingnya udah kayak nggak enak, kayak wah ini salah pilih nih gitu, gengs. Nah pas lagi lewat lorong itu kayak ada jalan bercabang, gengs. Jadi ada lorong lurus gitu kan yang isinya kamar-kamar, tapi ada yang kayak belok ke kanan, yang mana di belokan itu terlihat kayak ada tempat duduk-duduk sama kursi-kursi sofa lagi tuh, yang sepertinya itu menuju ke lorong atau gedung wing kanan kita nyebutnya ya, biasa kalau di hotel tuh. Jadi wing ke kanan gitu, ke kamar-kamar yang ada di gedung kanan. Tapi mereka diarahkan untuk tetap lurus aja gitu, nggak ke wing yang kanan sana. Namun di tempat duduk-duduk sofa tadi tuh yang ke wing kanan, si Andi melihat ada wanita pakai dress hitam gitu, macam kayak baju-baju bangsawan, duduk aja gitu natap ke jendela gitu di sampingnya. Jadi ada jendela-jendela gede tuh di situ tuh. Nah dalam hati si Andi mikir, oh ada pengunjung lain yang ada tamu hotel lain, aman berarti. Sampai akhirnya mereka ditunjukkan di kamar 213 sama 224. Jadi lengkap jauh cenah. Aneh banget gitu, dan posisinya hadap-hadapan gitu, satu di kanan satu di kiri. Jadi bukan sederet begini, enggak gitu, hadap-hadapan. Misalnya juga beberapa kamar. Dan pas di awal dibukain dulu tuh 213 kan, bener aja definisi hotel tua, gengs. Layoutnya sih standar kayak hotel pada umumnya ya. Jadi pas buka pintu nih, di sebelah kiri ini lemari, terus kanannya kamar mandi, di samping kamar mandinya ada kasur twin bed gitu, depannya lagi ada meja sama TV, dan di ujungnya tuh ada 2 bangku mengarah ke jendela luar. Ya nggak masalah sih sebenarnya buat Andi dengan kondisi kamarnya itu. Walaupun terlihat kamar mandinya sendiri nih cukup kotor ya. Dan spraynya tuh yang warna putihnya udah menguning gitu, kayak udah lama. Pemandangan dari jendela yang dia dapat dari kamar itu tuh langsung menghadap ke kolam renang yang ada di lantai 1. Tapi kaca jendelanya sendiri tuh udah kayak agak burem, macam kayak kagak pernah dilap. Nah pokoknya di situ si Andi ini akan sekamar sama David. Sementara Juno sama Rido yang di kamar 224. Yang pas mereka lihat kalau di kamar 224 itu kayak lebih bersih, gengs, terutama kamar mandinya. Dan kalau pemandangan dari jendelanya menghadap ke taman hotel yang sebenarnya tamannya udah kagak kurus. Jadi daun-daun sama tanaman udah pada kering, udah pada mati. Ya karena posisinya cukup kepisah jauh ya, walaupun satu lorong, tapi kan kayak menghadapnya beda sisi. Dan dilihat dari tadi kayaknya hotelnya
hotelnya sepi, di depan kagak ada kendaraan parkir, apa nggak ada kamar yang bisa sebelah-sebelahan begitu. Lagi-lagi si David nih ngomong ke bapak-bapak itu kayak, punten, ada kamar yang kita bisa sebelah-sebelahan aja nggak biar kami deket, biar enak. Tapi si bapak itu bilang kayak, nggak ada. Udah penuh semua, ini tinggal kamar ini aja. Habis itu ditinggal keluar. Andi sama Lan kayak lihat-lihatan kayak jutek banget. Sambil merhatiin sih, bapak itu pergi aja udah. Spontan si Andi ini langsung minta maaf sama teman-temannya. Kayak, sorry ya geng, sini gua nggak tahu hotelnya ternyata begini. Soalnya kan di foto ini bagus tuh, bersih-bersih aja. Sambil ngeliatin foto yang ada di aplikasi bookingannya kan. Tapi ya teman-teman yang lain juga nggak nyalahin kok. Karena kan mereka memang mau terima jadi, nggak ikut nyari ya jangan komplain. Namun pas lihat lagi tuh foto-foto di aplikasi, si Rido nih baru ngeklik tuh baca review orang-orang tentang hotel ini. Yang ternyata memang rata-rata kayak merasa kena prank. Soalnya foto-foto sama keadaannya tuh jauh berbeda. Dan banyak yang bilang kalau hotelnya tuh horror vibes-nya pas malam hari tuh katanya beda banget. Langsung pada merinding nih bacanya nih. Si Andi juga langsung kayak lemes kan. Dia sebelumnya kenapa gue kagak baca review dulu. Tuh makanya majikan buat pelajaran. Kalau kalian mau booking hotel gitu, baca reviewnya dulu ya. Cuma yang mau gimana? Andi kan udah bayar lunas tuh via aplikasi. Si Junet nanya kayak, ini bisa kita cancel aja nggak ya? Bilang kayak kita nggak jadi nginep gitu, minta refund. Kita cari hotel yang biasa aja gitu, maksudnya hotel OY atau pintu merah. Ya udah akhirnya Andi sama David nih nyoba ke bawah tuh ke resepsionis lagi. Sementara Junet sama Rido nunggu di depan kamar mereka. Tapi ya sesuai dugaan, si bapak-bapak tadi tuh bilang nggak bisa di refund dengan nada yang galak. Ya karena kicep gitu ya, udah dijutekin, ya udah mereka balik lagi ke atas. Nah pas lewatin tempat duduk yang menuju wing kanan tadi tuh, lagi-lagi si Andi masih melihat wanita berbaju hitam tuh dengan posisi yang plek-plek masih sama mandangin jendela. Sampai si Andi mikir, itu orang apa patung ya? Masalahnya nggak gerak sama sekali dari pas awal ngeliat, ya udah begitu diem aja. Dari ujung lorong nih si Junet sama Rido ternyata kan masih nungguin tuh di depan pintu tuh, nanya, bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya mau nggak mau berarti malam itu mereka harus nginep di sana. Mereka kayak menghibur diri aja tuh, kayak ya udahlah biar kita nih ada cerita seru-seruan bareng-bareng ini. Nah sebenarnya Junet nih udah ngevideoin keadaan kamar dan segala macam tuh dari lorong gitu kan. Dan sama Andi disertakan juga di email. Cuma ya mohon maaf majikan, kita kan udah bilang juga nih ke Andi nih sebelumnya, kayaknya nggak mungkin menampilkan videonya, takut jadi huru-hara ntar. Yang pas gue lihat sih ya emang cocok buat kayak mau uji nyali itu tempat ya. Ya mungkin sebenarnya kalau rame banyak tamu hotel nggak apa-apa kali ya, vibes-nya bakal beda. Masalahnya kan ini sepi. Tapi kok dibilang kayak kamarnya penuh, sampai mereka nggak boleh pindah. Andi heran tuh kayak penuh dari mana sih? Ya udah mereka nih istirahat di kamar masing-masing tuh sebentar. Yang mana si Andi aja merasa kayak agak cukup risih buat nidurin kasurnya tuh karena spraynya agak bau apek. Namun ya gimana lah, nggak boleh ngeluh karena ini harganya 90 ribuan. Di kamar itu lampu yang nyala cuma ada di kamar mandi sama lampu di atas kasur persis. Maksudnya lampu di depan lemari pas buka pintu tuh nggak nyala. Ada lampu juga di samping kasur gitu kan, 2 biji kagak nyala. Ya waktu itu mah keadaannya masih terang. Tapi Andi sama David udah mikir nih, ini kalau malam rumah-rumahnya bakal gelap gitu lah, remang-remang. Cuma satu lampu doang yang nyala kan selain di kamar mandi. Terus AC-nya juga AC jadul yang keluarnya kayak macam angin doang gitu, nggak ada dingin-dinginnya. Berisik juga yang suaranya kayak begitu bunyinya. Akhirnya sama David sampai dimatiin tuh karena saking berisiknya. Untungnya udara di Bandung kala itu ya masih sejuk ya. Udah gitu kamar mandinya juga kocak banget sebenarnya. Lantainya kan bekerak gitu kotor ya, udah nggak usah diomongin lah ya. Ada bathtubnya juga cina tapi cuma kagak nyala, udah retak-retak gitu bathtubnya. Dan mandinya dia sediain ember sama gayung yang ada di dalam bathtubnya itu. Jadi yang nyala air kerannya doang, gengs. Bathtubnya kan soalnya retak-retak dan kagak ada air panas ya, cuma air dingin. Nah tahu sendiri Bandung dinginnya kayak apa kalau malam ataupun pagi-pagi mau mandi begitu ya. Terus toiletnya sih toilet bongkok tapi flashnya udah rusak, jadi ya pakai air sama ember dari gayung tadi tuh buat nyiram sama cebok. Untungnya air keran di wastafelnya mah nyala. Namun yang ngeliat begitu semua mood jadi udah jelek lah pas tahu hotelnya begitu ya, kagak nyaman jadinya. Ya kalau tahu begini ceritanya kan mending di hotel Merati yang murah-murah aja gitu kan, nggak apa-apa asal bersih tapi masih kelihatan banyak orang, vibes-nya nggak sepi, jadi lebih enak begitu loh. Ya makanya lagi meratapi nasib bengong-bengong gitu kan, kayak mau gimana lagi, hotelnya udah di-booking, udah lunas, mana cuma 90 ribu per malam gitu. Ya nggak bisa komplain. By the way kalian, salva sama ini ya. Ceritanya kalau udah ngemilin ini nih, nggak bisa berhenti. Enak banget. Awal-awal kita bikin video, kita suka banget ngomongin nih. Emang suka nyemilin yang namanya snack cupa. Dan gue happy banget karena sekarang ada kemasan gedenya coba. Mau nangis bahagia nggak sih, jadi puas ini nyemilinnya. Kita kalau udah nyemilin ini ya, ngambilnya udah nggak satu lagi begini, langsung banyak langsung.
Suka banget. Jadi, coba cassava chips ini tuh keripik singkong premium yang terbuat dari singkong pilihan berkualitas tinggi. Mini minyak nih ya, dan yang penting tanpa bahan pengawet. Jadi, aman banget buat dicemilin hari-hari. Mana enak nih, ya Allah, kita udah bilang enak berapa kali sih? Bener-bener nih ya. Bandit kalau coba nih, kita kerja habis berhenti. Ngomong apa sih, jadi nggak bisa berhenti. Banget. Jadi ini udah wajib banget tuh nyetok di rumah, dan kedua rasanya juga bener-bener bikin lagi, gengs. Ada yang barbecue sama sambal balado. Buat yang nanya beli di mana gitu, di mana-mana juga ada. Udah, kagak usah nanya lu, langsung aja gercep ke minimarket atau supermarket terdekat. Atau di marketplace juga ada, tinggal cari aja. Coba cassava chips gitu lu ketik ya. Coba makan dulu bentar ya. Enak banget lu. Yaudah geng, setelah kayak mikir ya mau gimana lagi, semalam doang lah di sini. Tiba-tiba Rido sama Juno itu datang ke kamar mereka. Langsung buka pintu aja gitu, soalnya memang nggak dikunci. Kan kuncinya pakai kunci biasa gitu kan. Sama Andi dari tadi dari dalam nggak dikunci emang. Mereka ngajakin buat jalan-jalan aja yuk di daerah Braga gitu, daripada di kamar doang gitu ngapain. Pusing gitu bawa apek soalnya. Ya udah jadilah mereka keluar tuh jalan-jalan. Sambil teleponan sama si Yoris. Si Yoris juga lagi di hotel, tapi hotel yang lainnya sama keluarganya pada datang kan buat wisudanya besok. Si Yoris tuh bilang nanti bakal maleman tuh nyamperin ke hotel mereka, ke hotelnya Andi sama yang lain. Soalnya ya si Yoris lagi bareng keluarganya dulu nih. Ya udah oke lah. Seharian gitu kan mereka nih jalan-jalan gitu ngiterin Bandung. Sekalian kulineran sampai habis agak maghrib. Si Yoris kan bilangnya malaman tuh ke hotel tuh. Katanya mau ngajak jalan-jalan ke daerah Dago Atas gitu buat nongkrong-nongkrong. Jadinya mereka baliklah ke hotel dulu tuh. Sekalian mau bersih-bersih, mandi, nungguin Yoris. Dan pas balik lagi di parkiran tuh, masih sepi, kagak ada kendaraan sama sekali. Dan pas masuk lobi, sepi juga, gengs. Bener-bener kayak nggak ada tamu sama sekali. Dan si bapak-bapak resepsionis yang tadi juga nggak ada di tempatnya. Sampai si Andi mikir nih kalau ada apa-apa atau kayak mau komplain-komplain gitu, kagak orang begini gimana ceritanya. Nah, waktu naik ke lantai 2, dari depan tangga itu kan mereka pasti harus ngelewatin kayak ada area aula serbaguna. Tapi pintunya memang tertutup. Cuma di situ si Andi sama yang lain denger kayak ada kursi-kursi sama meja-meja yang kayak digeret-geret kayak lagi orang rapihin gitu loh, gengs. Oh, mungkin mau ada acara kali nanti di dalam. Nah, pas mau ke kamar, si David nih bilang, daripada kita mandi, mendingan kita berenang aja yuk sekalian. Kan udah pada bawa celana renang juga. Maksudnya kamar mandi hotel mereka kan kayak agak kurang gitu ya. Air wastafelnya aja tuh pas awal nyalain agak keruh, cuma lama-lama sih bening. Ya daripada mandi di kamar, mendingan nyebur aja berenang sekalian basahin badan gitu, hitungannya memandi. Yang lain pada setuju. Kan rencana mereka di sana juga emang mau berenang. Perkara ngeliat di aplikasi ada kolam renangnya nih. Ya udah mereka ke kamar masing-masing ngambil anduk dan turun ke lantai 1 tuh ke area kolam renang. Yang pas ke sana hitungannya langitnya masih cukup terang, gengs. Gimana sih langit maghrib itu kan masih senja keunguan. Mereka nyebur tuh, bener-bener nggak ada orang sama sekali. Udah mereka berenang-berenang gitu kan, sampai terasa langit tuh udah mulai lebih gelap lagi nih, jam 7 lebih. Dari situ vibes-nya langsung berbeda. Karena bener-bener nggak ada lampu penerangan sama sekali. Lah kok mendadak horor begini? Dan dari kamar-kamar hotel tuh dari jendela-jendelanya terlihat yang nyala cuma kamar Andi doang tuh di lantai 2 tuh yang menghadap memang kan ke arah kolam renang. Selebihnya blas kagak ada nyala. Tapi di kamar sebelah Andi persis, terlihat kayak ada orang berdiri dari jendela tuh ngeliatin mereka. Cuma karena gelap ya lampunya nggak dinyalain, makanya siluetnya doang tuh yang kelihatan. Dimana itu adalah seorang pria, gengs. Merasa nggak nyaman dengan situasi gelap begitu di daerah kolam renang ya, udara juga mendadak tambah dingin tuh kan malam-malam. Mereka semua keluar tuh dari air naik. Nah, Rido ngeliat ada kayak semacam kamar buat bilas tuh. Ya kamar mandi buat bilas gitulah. Cuma pas mau masuk, wah horor banget, kamar mandinya gelap, lampunya yang nggak nyala dan kotor. Bener-bener definisi kamar mandi di film-film hantu, nggak jadi masuk situ. Semua langsung pada andukan buru-buru, pakai baju, terus masuk lagi ke dalam hotel. Mereka ke kamar masing-masing nih, dan janjian nanti kumpulnya di kamar Junat sama Rido aja ya, karena kan lebih bersih, lebih nyaman di situ. Ya udah di dalam kamar si Andi nih ke toilet duluan tuh, karena udah kebelet pup, sekalian dia ganti baju. Sementara David nunggu di kursi yang dekat jendela tuh nonton TV, karena celananya masih basah jadi dia nggak duduk di kasur memang. Nah si Andi sambil pup gitu kan, main handphone tuh bacain review orang-orang, tapi kali ini di Google. Jadi dia Google tuh nama hotelnya, ternyata udah berdiri sejak zaman 1960-an, boy. Lah lama banget dari zaman Belanda berarti itu. Dari situ makanya si Andi baca review orang-orang lagi nih yang kebanyakan pada mengalami kejadian horor saat nginep di sana. Rata-rata pada nggak betah langsung cabut. Ada yang cuma 2 jam, ada yang 4 jam, pokoknya nggak ada yang bermalam deh. Ya dari situ si Andi langsung merasa, ya ini gue cari-cari penyakit tapi bacain komen-komen begini orang dia lagi di situ. Dan dari
dari luar tuh kedengaran suara TV sama suara David tuh kayak ketawa-ketawa ya, lucu kali acaranya ya. Ya udah habis udah selesai ganti baju segala macam, si Andi keluar. Dilihat ya TV masih nyala memang, tapi Davidnya nggak ada. Loh kemana si David? Langsung ditelepon kan sama si Andi. Diangkat tuh, yang ternyata si David lagi di kamarnya Junot sama Rido. Lah, asem banget gue ditinggalin. Ya udah si Andi langsung mau nyusul ke sana kan, dia matiin deh TV-nya. Tep gitu, mendadak langsung hening gak ada suara. Yang terdengar ada suara air dari luar tuh kayak ada orang lagi berenang. Sama Andi sempat diintip tuh keluar jendela tuh, dan bener aja ada anak kecil tuh lagi berenang. Dan kayak ada ibu-ibu yang nungguin duduk di pinggir kolam renang. Padahal kan situasinya tuh udah gelap banget ya di daerah kolam renang ya. Gak ada lampu, gengs, bener-bener cuma cahaya dari langit aja udah. Tiba-tiba si anak lagi berenang itu berhenti dan nunjuk ke arah Andi gitu ngeliatin di jendela. Dan setelahnya si ibu-ibu lagi duduk tuh, tau-tau ikut nengok ke belakang tuh ke arah Andi ngeliatin. Dan Andi bisa melihat wajah si ibu itu tuh kayak senyum, tapi senyumnya aneh banget, serem gengs. Namun ya karena gelap nggak begitu jelas tuh kelihatan mukanya. Andi merinding kan lah. Itu orang apa bukan? Buru-buru si Andi keluar kamar tuh nyusulin teman-temannya. Pas dia keluar, dia ngeliat pintu kamar di sebelahnya tuh agak kebuka dikit. Yang pas tadi di kolam renang lihat ada pria di jendela tuh kamarnya tuh. Nah, pas dilihat pintunya kebuka, di dalamnya kosong, gengs, gelap. Makin merinding tuh si Andi, larilah ke kamar temennya tuh. Dan langsung buka pintu, nggak dikunci. Ngomel dia ke David kayak, kok ninggalin gua? Ternyata si David bilang tadi pas dia lagi nonton TV, dia ngeliat tuh ada suara orang berenang. Pas dilihat ada anak kecil berenang ditemenin sama ibu-ibu. Kan si David ini nontonnya memang dari kursi yang deket langsung jendela ya. Dan sama ternyata si David katanya ditunjuk sama si anak itu, dan ibu-ibunya nyinyir serem banget. Lah si Andi posisinya kan masih di kamar mandi, jadi si David langsung ngibrit ke kamar Rido sama Junet. Ya tapi karena berarti si Andi sama David kan ngelihat si anak sama ibu itu, mereka menyimpulkan berarti ya itu orang kali, cuma kita takut aja parno. Perkara keadaannya tuh kan gelap segala macam ya, hotelnya serem, jadi mikirnya enggak. Ya udah mereka nelfon Yoris lagi nih, udah sampai mana? Dibilang on the way, ini udah sebentar lagi kok, katanya begitu. Ya udah mereka semua nunggu tuh di kamar tuh berempat dan sepakat untuk jangan ngebahas apa-apa tentang tempat ini ya, biar nggak tambah parno. Udah kita cerita atau gosip tentang kehidupan lain aja, pokoknya jangan bahas tentang hotel. Tapi tahu-tahu tembok di sebelah kiri tuh, yang tempat televisi nih, ada yang ngetok. Jadi kayak dari kamar sebelah ada yang mukul-mukul gitu. Langsung pada lihat-lihatan kan. Lah si Junet iseng nempelin kupingnya tuh di tembok. Terus dia mengaku kayak, ada suara orang nangis. Langsung pada ketakutan. Tapi yang namanya orang kadang refleks aja gitu. Takut sih takut. Tapi jadi pada ikutan kuping juga penasaran nempelin di tembok tuh. Tapi si Andi nggak denger apa-apa. Tiba-tiba wah, si Junet mukul tembok kenceng banget yang membuat semuanya kaget. Kan lagi pada nempelin kuping ya. Junet ketawa-ketawa karena ternyata dia cuma ngerjain doang, bohong, nggak dengar suara orang nangis. Langsung pada marah-marah kan, kaget. Junet bilang, paling di kamar sebelah lagi begituan tuh sampai kasurnya goyang bunyi bakbuk-bakbuk di tembok, malah dipecadain sama dia. Nah posisinya si Junet udah duduk santai tuh di kursi dekat jendela. Sembari dia nengok ke arah luar dan tahu-tahu dia kayak sampai loncat dari kursi, gengs, kayak apa itu? Tapi Andi sama yang lain udah nggak percaya nih, kan dikira lah ngibul lagi tuh anak. Cuma dilihat si Junet emang gemeteran kayak ketakutan. Lagi-lagi karena kepo nih, walaupun dengan malas-malasan nggak percaya, Andi sama yang lain ikutan tuh ngeliat keluar jendela. Pemandangan dari kamar mereka itu kan taman ya, bukan yang kolam renang, karena beda sisi. Nah dari taman bawah yang gelap itu, karena lagi-lagi nggak ada lampu ya, ada putih-putih yang berdiri. Jadi semacam pocong, gengs, tapi nggak ada mukanya, kain putih aja udah semua. Langsung pada kaget dong, ngiranya emang itu pocong. Tapi diem aja posisinya. Dan pas diperhatiin lagi, bukan kali itu kain doang dijemur di tiang kali mungkin ya, kayak ditaruh begitu jadi posisinya tegak lurus. Mereka sempat perhatiin terus tuh habisnya, nggak gerak-gerak emang. Jadi akhirnya mereka yakin itu bukan pocong. Udah deg-degan aja maksudnya. Alhasil kordennya mereka tutup aja lah biar nggak ngeliat-ngeliat keluar. Lanjut lagi tuh mereka ngobrol tuh sambil ngedumel, ini si Yoris lama banget nggak nyampe-nyampe. Tahu-tahu ada suara tuk-tuk-tuk lagi tuh dari tembok sisi kiri tuh yang di TV. Sama Junet dibalas lagi lebih kenceng, prok gitu, sampai ditegur sama Rido kayak jangan begitu nih, tuh udah biarin aja. Gak lama dibalas lagi ada suara dari tembok tuh. Tapi diikuti dari jendela juga. Jadi bersama dari tembok tuh. Di jendela juga tuh. Langsung pada nengok ke arah jendela dong. Apaan tuh, bunyi lagi tuh. Sama David dibuka kordennya. Dan ada sosok putih-putih yang tadi di lantai 1 tapi sekarang di depan kaca, gengs. Bentukannya beneran kayak pocong tapi nggak ada mukanya, jadi ketutup kainnya semua. Nah mereka itu kan kamarnya di lantai 2, berarti sosok itu melayang. Mereka langsung ngibrit keluar tuh sampai si Junet jatuh di lantai tuh. Ditolongin sama yang lain tuh ya, berarti dia 100 kilo, jadi pada barengan ngangkat. Pas lagi mau lari lagi tuh niatnya mau ke arah tangga untuk turun, mereka kan posisinya di lorong nih lagi bantuin si Junet. Nah di depan sana tuh, pokoknya urutannya tuh dari posisi mereka nih, depanan dikit tuh kamarnya Andi ini di kanan. Maju dikit lagi,
wing ke kiri. Jadi tadi kalau pas awal baru nyampe itu kan kita nyebutnya wing kanan karena posisinya mereka dari awal muncul tangga tuh. Cuma ini posisinya dibalik. Si Andi kan habis lari dari kamarnya Junet. Jadi kita nyebutnya wing kiri ya, semoga kalian paham. Terus di depan lagi tuh di sebelah kanannya ada aula, yang kirinya tuh tempat sofa-sofa duduk sama tangga ke bawah. Nah, dari posisinya si Andi itu, mereka ngelihat ada perempuan berbaju hitam yang keluar dari pintu aula tuh dan berjalan menuju ke wing kiri. Jadi jalannya nyerong, gengs, berarti ya. Dan sempat hadap-hadapan posisinya di lorong tuh sama Andi tuh sebelum si wanita itu belok ke wing kiri. Terlihat mukanya, gengs. Karena di lorong terang ya, banyak lampu tuh, nggak gelap kayak di luar. Di situ terlihat wajah ceweknya kayak orang bule, Belanda mungkin. Cantik walaupun udah cukup berumur ya, mungkin 35-40-an kali ya. Ekspresinya diem aja lempeng. Namun masalahnya jalannya melayang. Halus banget kayak jalan gitu. Andi sama yang lain tuh abis lagi bantuin Junet jatuh, langsung nge-freeze ngeliat cewek itu jalan. Karena takut, semuanya langsung pada lari masuk ke kamarnya Andi karena posisinya paling deket ya. Mereka masuk, kunci pintu. Langsung pada gemeteran. Apaan tuh tadi? Apaan tuh tadi? Mereka mikirnya, aduh, kita harus keluar dari sini nih, jangan masuk tadi kamar. David langsung nelfon Yoris lagi kan, kayak di mana lu? Si Yoris bilang, udah di parkiran nih, tapi kok sepi banget. David langsung bilang kayak, udah, naik aja dulu kita di kamar 213 ya. Ntar kalau ada petugas di resepsionis, minta tolong panggilin sekalian ke sini. Oke, kata si Yoris begitu. Maksudnya si David tuh biar mereka dijemput Yoris sama petugas hotel buat keluar kamar ya, supaya nggak takut. Sengaja si David juga nggak cerita apa-apa ke Yoris tuh di telepon biar Yoris nggak takut. Abisnya kalau bilang jemput dong, soalnya di lorong ada setan gitu. Yang ada sih Yoris juga udah masuk. Pinter si David, dia nyelakain temen sendiri. Yaudah tuh mereka nunggu di kamar kan sampai deg-degan. Hening banget suaranya. Sampai kedengaran lagi tuh suara kecipak-kecipuk air dari arah kolam renang. Pas lihat di jendela, masih ada itu anak kecil yang tadi berenang. Tapi kali ini si ibunya itu bukan duduk, melainkan berdiri menghadap ke atas ngeliatin mereka semua sambil senyumnya tuh serem banget. Langsung ditutup kordennya tuh. Gila, gua mau keluar dari sini, kata si David. Tapi si Yoris ini ditungguin, kagak datang-datang. Sampai akhirnya ada yang ngetok pintu kamar. Akhirnya si Yoris datang. Dibuka nih sama David. Kagak ada siapa-siapa. Langsung ditutup lagi sampai dibanting nutupnya terus dikunci. Si Yoris nelpon. Ya diangkat dong sama si David. Woi, ini hotel apaan sih? Serem banget gelap begini. Gue di lantai 3 nih, liftnya kagak mau turun ke lantai 2. Langsung di loudspeaker nih sama David biar semuanya orang pada denger. Ya si Andi heran kayak, naik lift ke lantai 3, kan liftnya nggak berfungsi. Si David langsung bilang kayak, udah lu turun aja, lewat tangga, cari tangga. Tapi Yoris bilang kalau gelap banget gitu, dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Sementara kan handphonenya lagi dipakai mungkin buat telepon ya, untuk pakai senter jadi susah, jadi harus ditutup dulu. Andi sama yang lain nggak tahu mesti gimana. Masih di telepon nih, si Yoris belum nutup ya. Tahu-tahu dia kayak teriak-teriak kaget gitu, ketakutan. Abis itu baru suaranya mati. Lah kan drama banget. Karena khawatir Yoris kenapa-napa, yang nyuruh masuk tadi kan si David ya. Besok mau wisuda pula. Jadi mereka memutuskan untuk nyamperin Yoris aja, yuk kita bareng-bareng, kita terjang aja udah. Akhirnya ancang-ancang nih. 1, 2, 3. Mereka lari tuh keluar kamar. Dan terlihat pintu-pintu kamar yang lain semuanya pada kebuka, gengs, di lorong itu. Cuma di dalamnya kosong, nggak ada apa-apa, gelap, nggak ada tamunya. Padahal kan dibilang tadi katanya penuh. Sampai mereka udah ada di tangga tuh, dilihat pintu aula yang dari awal mereka datang ketutup, itu posisinya juga kebuka. Di dalam gelap banget dan kelihatan kayak ada kasur-kasur ditumpuk, pokoknya nggak jelas gitulah. Andi juga kayak cuman nengok sebentar terus nggak berani lagi. Lift di dekat situ juga dihalangi sama meja bundar gitu yang kayaknya memang tidak beroperasi lagi seperti tadi siang. Kok bisa-bisanya si Yoris bilang tadi naik lift. Pas mereka mau naik ke lantai 3 lewat tangga, tahu-tahu ada Yoris tuh turun ketakutan dari atas. Ya mereka tapi lega banget ngeliat Yoris. Dan semua kompak bilang, udah turun, kita turun gitu. Cuma handphonenya Andi ternyata kayak ketinggalan di kamar tadi tuh. Ade aja ya. Ya udah pada bilang, ya udah kita ambil cepat bareng-bareng ya. Mereka jalannya lewat lorong lagi. Di wing kanan, karena posisinya mereka berarti kan dari arah aula ya. Ada wanita bergaun hitam yang kayak tadi siang sama yang tadi keluar dari aula. Lagi duduk di situ sambil mandangin jendela. Akhirnya langsung puter balik, kagak jadi tuh ngambil handphone. Mereka ngibrit lari turun ke bawah. Di lobi, nggak ada orang. Maksudnya di resepsionis kagak ada yang jaga. Entah bapaknya tidur apa gimana ya. Mereka langsung keluar, naik mobilnya si Yoris terus pergi. Di jalan, Yoris ini baru cerita. Kalau tadi pas dia sampai ngeliat kan memang sepi tuh parkiran. Dia masuk ke lobi juga nggak ada yang jaga tuh, nggak ada resepsionis. Karena si David di telepon bilangnya, Kamana di lantai 2 disuruh naik. Yoris ngeliat nih ada lift. Dipencet, kebuka liftnya, ya dia naik. David kan nggak bilang kayak naik tangga gitu, liftnya nggak beroperasi, nggak ada info. Ya udah di dalam lift si Yoris naik tuh, udah mencet lantai 2 padahal. Tapi malah naiknya ke lantai 3, terus kebukanya di lantai 3 yang gelap banget katanya di sana. Mau turun tuh ke lantai 2 tapi nggak bisa gitu, ngestak di lantai 3. Makanya nelpon David kan tadi. Disuruh nyari tangga aja buat ke bawah. Ya udah sih, Yoris keluar dari lift. Pas masih teleponan tuh, handphonenya diklik buat center. Pas
baru nyalain, dia ngeliat ada kuntilanak berdiri. Jadi itu ruangannya katanya luas, gengs, tapi berantakan banget. Nah, ada kunti berdiri di situ kena cahaya senter. Ya Yoris langsung teriak. Malam itu mereka nggak jadi nongkrong tuh di dago atas karena udah trauma ketakutan. Dan akhirnya pergi ke hotelnya Yoris tuh ketemu sama orang tuanya Yoris. Adi sama yang lain gak berani balik ke hotel mereka lagi. Untungnya orang tuanya Yoris baik ya. Akhirnya dibukain tuh satu kamar buat mereka berempat di hotelnya Yoris sama keluarganya. Ya Adi sama yang lain juga masa bodoh, mau aja gitu satu kamar berempat. Yang untungnya sama pihak hotel juga dibolehin pas dengan mereka kan cerita ya ketakutan gitu sebenarnya. Kita nih nginep di hotel yang itu. Orang hotelnya pas dengar nama hotelnya yang disebut tuh kayak ketawa, kayak kasihan mungkin sama nih orang-orang mukanya udah panik, udah pucat. Akhirnya dibolehin tuh check-in kamar 4 orang isinya. Sampai besok paginya, ya mereka kan nggak bawa baju. Akhirnya mau nggak mau balik lagi ke hotel mewah itu buat ngambil barang-barang mereka sekalian check out. Ya karena udah pagi, udah terang ya. Sampai sana mereka ketemu nih sama ada yang jaga hotel di resepsionis gitu, tapi beda orang, maksudnya bukan bapak-bapak yang kemarin. Masih muda yang jaga hari itu. Dibilang katanya memang shift-nya beda. Ya Adi sama yang lain bilang mau check out dan minta tolong dibantuin barang-barang tuh bawain di atas. Jadi minta sekalian ditemenin. Padahal kan mereka cuma bawa ransel doang ya. Cuma ya nggak berani juga sebenarnya. Udah nih akhirnya ngambilin barang-barang segala macam, yang untungnya handphonenya Andi nggak hilang ya, padahal kan ketinggalan di kamar bener tuh, dan nggak dikunci juga posisinya. Dan waktu Andi ngelihat ke arah kolam renang dari kamarnya tuh terlihat airnya hijau kotor banget. Maksudnya kan kayaknya kemarin bersih ya mereka sempat berenang. Tapi pagi itu dilihat airnya benar-benar hijau pekat dan kotor macam kayak nggak pernah diurus lama. Gak mungkin kayaknya dalam semalam bisa jadi kayak begitu. Pas sampai lobi barulah mereka cerita tuh kejadian semalam segala macam ke si mas yang jaga. Tapi si mas-masnya itu atau AA-nya ini kayak cengar-cengir doang. Ya Andi nggak mau ambil pusing lah. Jadi mereka dari situ langsung pergi lagi ke tempat wisudanya Yoris, takut telat. Habis sudah selesai wisuda, mereka makan-makan sama keluarganya Yoris, terus pulang lagi ke Jakarta naik travel jam 8 malam. So itu majikan pengalaman Andi sama teman-teman yang nginep di sebuah hotel tanpa melihat reviewnya terlebih dahulu. Yang maksudnya terlepas dari kejadian horor yang ada di sana, Andi bilang kalau pihak-pihak hotel nih sebenarnya harus memperhatikan at least kebersihan gitu ya di hotel-hotel mereka dengan standar penginapan lah. Memang biaya maintenance itu mahal, namun banyak tamu yang jadinya merasa tertipu karena foto sama keadaan aslinya tuh sangat jauh berbeda. Ya maka itulah perlunya kita membaca review terlebih dahulu. Ya terima kasih Andi buat kiriman ceritanya, dan buat teman-teman semua yang mungkin pernah mengalami zonk gitu nginep di sebuah hotel yang beda banget foto sama aslinya, boleh komen di bawah ya, tapi kagak usah nyebut nama hotelnya apa. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu nama hotel di cerita kali ini, mohon jangan disepil. Kalau kalian komen, bilang aja di spill aja biar nggak kena zonk juga. Ya kalian baca-baca review hotel aja sebelum mau booking gitu, makanya harusnya review-review orang mah udah cukup legit kok untuk menggambarkan itu tempat bagus atau tidak. Kalau reviewnya udah 2,7 begitu ya, memang patut dipertanyakan. Ya tapi mungkin buat teman-teman yang memang mencari hotel budget yang murah, monggo aja gitu kan, namanya juga preferensi ya. Tapi ya jangan ngeluh ini itu. Makanya di awal tadi Andi bilang, ya dia tuh mencoba untuk menerima dan tahu diri juga, orang harganya cuma 90 ribuan per malam, lu pikir aja. Tapi karena sampai gongnya ngelihat penampakan begitu ya udah beda cerita. Ya makanya maaf ya majikan kalau ada salah-salah kata ya. Dan terima kasih semuanya udah pernah nonton. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Yang mau kirim-kirim cerita langsung aja email ke di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.